Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai Koperasi Indonesia dengan mata kuliah pendalaman materi IPS DSD, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Kanda Ruskandi MPD. Dari kelompok 10 yang beranggotakan Duma Putih Umama, Alvina Snanafilah, Ruri Amaliatik, dan Elvira Rosalia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi, Bapak Koperasi Indonesia, fungsi dan peran koperasi, jenis koperasi, dan lambang koperasi. Selanjutnya, pengertian koperasi akan dijelaskan oleh Alvina. Baik, perkenalkan nama saya Alvina Snanafila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi. Koperasi yaitu badan usaha ekonomi yang didirikan beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan. Jadi maksudnya di sini itu koperasi juga dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan asas dari kekeluargaan yang menganut prinsip ekonomi kerakyatan, yaitu dibentuknya sebuah koperasi ini bertujuan untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi seluruh keuntungan yang didapat oleh koperasi itu akan dikelola bersama untuk kemajuan kinerja koperasi dan dibagikan pada anggota yang aktif di bidang koperasi tersebut. Jadi pada intinya ini koperasi itu didirikan atas asas kebersamaan gitu dari keterkaitannya antara anggota satu dengan anggota lainnya. Nah, untuk mendirikan sebuah koperasi ini dapat dilaksanakan oleh siapapun gitu, baik dari perorangan maupun dari badan hukum. Nah, modal dari usaha koperasi ini didapat dari seluruh anggotanya. Jadi sehingga jalannya usaha ini harus menyesuaikan dari aspirasi serta kebutuhan bersama para anggotanya. Nah, sedangkan pengertian koperasi juga menurut Bapak Koperasi yaitu Muhammad Hatta, menurutnya koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berdasarkan asas tolong-menolong. Jadi fungsinya adanya koperasi ini didasarkan pada asas kebersamaan, yaitu untuk saling menolong antara anggota satu dengan anggota lainnya, yang bertujuan yang pertama itu untuk mensejahterakan atau memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat sekitar, terutamanya pada bidang ekonomi. Lalu yang kedua juga dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, koperasi ini juga lahir di Indonesia pada tanggal 12 Juli 1967 yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, saya Duma Putih Umama akan menjelaskan mengenai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta ditetapkan sebagai Bapak Koperasi melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung tanggal 17 Juli 1953. Pikiran-pikiran beliau mengenai koperasi diantaranya dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun pada tahun 1971. Selanjutnya, untuk fungsi dan peran koperasi di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 4, yaitu yang pertama membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Jadi fungsi koperasi diharapkan dapat meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi bagi para anggota maupun bagi masyarakat. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, jadi koperasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yaitu melalui
perekonomian yang baik, kemudian memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang dimaksud dengan koperasi sebagai sokogurunya yaitu koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat dan menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasionalnya. Dan koperasi itu sebagai penyangga utama dalam perekonomian di Indonesia. Kemudian yang terakhir, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi, koperasi diusahakan dapat mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sehingga masyarakat harus aktif dalam kegiatan koperasi. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosalia, NIM 1800632. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, ada 5 jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya, koperasi produksi beranggotakan para pengusaha kecil, yaitu UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Contohnya ada koperasi perajin batik. Yang kedua ada koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini merupakan koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumsi ini adalah membeli kemudian menjual kembali barang atau jasa. Sehingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Contohnya adalah Koperasi Keluarga Guru Jakarta atau KKGJ. Yang ketiga ada Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Koperasi simpan pinjam ini atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi diharapkan dapat digunakan untuk usaha yang produktif dan kesejahteraan anggotanya. Contohnya adalah Koperasi Karyawan Yamaha. Selanjutnya, yang keempat ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh jasanya adalah koperasi ini adalah koperasi angkutan dan koperasi listrik. Contohnya ada Bank Kredit Rakyat atau BPR. Dan yang terakhir ada koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran ini adalah jenis koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa koperasinya atau anggotanya. Contohnya adalah koperasi pemasaran barang-barang mebel. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari lambang koperasi itu sendiri. Nah, sebelumnya, lambang koperasi ini telah mengalami perubahan pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Namun, pada tahun 2015 sampai dengan saat ini, lambang koperasi Indonesia telah menggunakan lambang koperasi yang digunakan sebelumnya. Alasannya yaitu karena adanya aspirasi dari Gerakan Koperasi Indonesia yang menghendaki lambang koperasi untuk dikembalikan dengan menggunakan lambang sebelumnya dan juga disesuaikan dengan Peraturan Menteri tentang penggunaan lambang koperasi Indonesia. Lambang koperasi Indonesia yang pertama yaitu gerigi roda. Nah, gerigi roda di sini terletak di paling atas yang memiliki makna upaya keras. Nah, upaya keras di sini yaitu berarti hanya orang-orang yang bekerja keras yang bisa untuk menjadi anggota dari koperasi itu sendiri. Nah, dan juga memenuhi syarat yang ditentukan. Yang kedua adalah rantai. Rantai ini terletak di sebelah kiri, yang artinya itu persahabatan, kekeluargaan, dan juga keterikatan. Yang mana artinya bahwa di dalam koperasi ini harus memiliki rasa kekeluargaan dan juga semua yang menjadi milik koperasi yaitu milik sesama anggota koperasi. Kemudian,
Yang ketiga yaitu adanya gambar padi dan kapas yang terletak di sebelah kanan. Nah, lambang padi ini atau simbol padi ini melambangkan kebutuhan pangan, yaitu makanan yang kita makan hingga saat ini berasal dari padi. Kemudian, untuk lambang kapas, yaitu disimbolkan sebagai kebutuhan sandang, karena bahan dasar dalam membuat pakaian itu bisa dengan menggunakan kapas. Nah, karena masyarakat dikatakan makmur apabila kebutuhan sandang dan juga pangannya sudah tercukupi. Karena tujuan dari adanya koperasi ini yaitu untuk memakmurkan atau mensejahterakan kebutuhan masyarakat. Adanya lambang timbangan atau simbol timbangan. Nah, lambang timbangan ini dimaksudkan agar semua anggota koperasi memiliki sifat yang adil. Selanjutnya yaitu gambar bintang dan perisai. Gambar bintang dan perisai ini terdapat pada sila pertama. Nah, di sini itu menekankan bahwa koperasi ini berlandaskan idil yaitu Pancasila, yang dimana dari makna lambang bintang dan perisai ini dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, diharapkan anggota koperasi di sini memiliki keyakinan dan kepercayaan serta nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu gambar pohon beringin. Nah, di sini itu dimaksudkan bahwa adanya gambaran orang Indonesia yang berakar kuat seperti pohon beringin. Harapannya orang-orang yang bergabung dalam sektor ekonomi koperasi ini memiliki kemampuan atau kekuatan dalam kemampuan ekonomi maupun jiwa sosial kemasyarakatannya. Kemudian selanjutnya yaitu adanya tulisan Koperasi Indonesia. Nah, makna dari tulisan Koperasi Indonesia di sini yaitu sebagai identitas bahwa memang Koperasi Indonesia ini ada dan milik Indonesia, bukan milik orang lain atau negara lain dan bangsa asing. Kemudian yang terakhir ada latar belakang merah putih. Nah, gambar latar belakang merah putih di sini yaitu menunjukkan semangat nasionalisme Koperasi Indonesia yang merupakan gambaran kebanggaan sekaligus menunjukkan kecintaan anggota koperasi terhadap tanah air Indonesia. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai lambang koperasi atau logo koperasi pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Yang pertama terdapat gambar bunga atau logo bunga di sini yang merupakan simbol atau perkembangan secara kemajuan perkoperasian Indonesia. Harapannya koperasi di sini dapat berkembang seperti bunga. Nah, berkembang di sini itu untuk menjadi lebih inovatif, produktif, serta berorientasi pada keunggulan. Kemudian selanjutnya yaitu adanya 4 buah persegi panjang. Di sini yang dimaksud dengan 4 buah persegi panjang yaitu karena melambangkan 4 tujuan dari koperasi. Yang pertama yaitu sebagai sarana aspirasi rakyat. Yang pertama yaitu sebagai sarana aspirasi rakyat. Nah, aspirasi di sini yaitu harapan, tujuan, cita-cita atau keinginan dari anggota koperasi untuk kedepannya. Kemudian yang kedua, sebagai salah satu roda ekonomi yang bersifat kerakyatan. Nah, di sini itu maknanya ekonomi tersebut bersifat kerakyatan, yaitu memberi dampak untuk kesejahteraan rakyat dalam memajukan ekonomi. Kemudian yang ketiga, sebagai lembaga keuangan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, keadilan, dan juga demokrasi. Nah, demokrasi di sini itu yaitu kedudukan antara anggota yang satu dengan yang lainnya itu sama, tidak dibeda-bedakan, serta memiliki hak dan juga kewajiban yang sama di dalam koperasi ini. Kemudian yang keempat, sebagai salah satu lembaga yang senantiasa berusaha unggul dalam persaingan global. Persaingan global di sini yaitu persaingan atau kompetisi tingkat dunia. Nah, baik di bidang ekonomi atau di bidang apapun. Nah, koperasi di sini berusaha untuk menunjukkan keunggulannya dalam hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu adanya tulisan Koperasi Indonesia, sama seperti sebelumnya bahwa tulisan Koperasi Indonesia ini berfungsi atau bermakna sebagai identitas bahwasannya Koperasi Indonesia ini milik negara Indonesia, bukan milik negara lain atau negara asing.
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berikut ini merupakan poin-poin yang terdapat pada lambang koperasi yang berlaku hingga saat ini, yaitu di dalamnya terdapat gambar gerigi roda, gambar rantai, gambar padi dan kapas, gambar timbangan, gambar bintang dalam perisai, gambar pohon beringin, tulisan Koperasi Indonesia, dan latar belakang merah putih. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.